Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويقوم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة فاجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويهدون في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة صحة المقام الولاية الحبيب حسين بن أبو بكر العزيز في عبد القادر ثم إلى صاحب الكتاب سيد بن أرميا ثم إلى حضرة الوالد حبيب عبد الله بن محسن الله نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطفي والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengawali kembali kajian kitab Tauhid yang kita baca setiap malam Rabu di Masjid Keramat Luar Batang. Malam ini kita akan baca kitab awal lagi yang berjudul Kifayatul Awam. Di kitab yang
menurut musannif kitab ini kitab yang wajib bagi orang-orang awam. Artinya orang-orang kayak kita ini wajib mengetahui tentang isinya kitab ini. Mudah-mudahan dengan diawali masuknya kita dalam bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita mendapat keberkahan dari kitab ini, mendapat kebaikan dari kitab ini, hingga kita bisa menjadikan diri kita tergolong dari orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang bisa selamat di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Fudhali yang berasal dari Mesir. Syekh Muhammad Al-Fudhali ini seorang dosen atau guru pengajar di Al-Azhar Mesir. Beliau hari-harinya mengajar berbagai bidang ilmu dan karangan beliau juga banyak. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Syekh Ibrahim Al-Baijuri yang juga banyak mengarang kitab-kitab, kitab fikih, kitab tauhid. Maka Syekh Muhammad Al-Fudhali ini diantaranya adalah seseorang yang karangan di dalam tauhidnya banyak dibaca di pondok-pondok pesantren, banyak dibaca di karangan majelis-majelis taklim. Kita kepingin membacanya juga di masjid ini agar kita mendapatkan kebaikan dan banyak keberkahan. Syekh Muhammad Al-Fudhali ini orang yang menghidupkan ilmu tauhid di zamannya. Pada masa itu ilmu tauhid hidup di bawah bimbingannya Syekh Muhammad Al-Fudhali. Beliau kalau mengajar dari rumahnya untuk pergi ke majelisnya, untuk pergi ke kampusnya, itu jaraknya jauh. Dulu belum ada kendaraan, dia kalau pergi naiknya Tilman, dinaiknya apa itu, dokar lah gitu. Lah setiap dia naik dokar itu dia datang ke tempat pangkalannya dokar, banyak dokar itu dia naik bersama beberapa muridnya. Nanti selama perjalanan sampai ke tempat dia mengajar, beliau nggak pernah diem, nggak. Itu tukang-tukang dokarnya itu diajari ilmu tauhid sampai ke tempat dia mengajar. Begitu pula nanti pulangnya dia ngajar lagi tukang-tukang dokarnya. Nanti kalau pas Imam Baijurinya nggak berangkat, Imam Muhammad Fudhali nggak berangkat, muridnya yang jalan, pas muridnya itu naik tukang dokar yang sama, dia akan nanya, kemarin yang diajarkan Syekh Muhammad Al-Fudhali sampai mana? Oh, sampai bab ini. Nanti muridnya nerusin sampai tukang dokar di situ ngerti tauhid semua, coba ngerti akidah, jadi orang-orang yang punya akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu tukang-tukang dokar dihidupkan di situ. Jadi beliau ini nggak kenal tempat di mana dia duduk, mau sama siapa aja, maka dia akan buka ilmu akidah, dia akan buka ilmu tauhid, dia akan buka bagaimana mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalam rukun iman kita yang pertama itu iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu isinya apa? Iman kepada Allah itu rukun yang pertama dari rukun iman. Isinya apa isinya?
Hah? Apa isinya? Mengimani Allah. Yang diimani apa? Yang diimani 3. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz. Itu isinya iman kepada Allah. Kalau kamu iman kepada Allah tapi nggak ngerti 3 ini, nggak ngerti mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah, saya mau nanya, yang kamu imani apanya? Hah? Ente iman kepada Allah, yang kamu imani apanya? Ngeliat nggak pernah, ketemu nggak pernah, kenal juga enggak. Kamu ngomong iman lah, kamu iman apanya? Itu loh. Maka Syekh Muhammad Al-Fudhali mengajarkan wajib, mustahil, jaiz kemana-mana agar orang itu ngerti ini loh yang harus diimani seseorang tentang Allah. Begitu pula wajib, mustahil, jaiz tentang para nabi dan rasul. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, isinya apa? Mengenal mana yang wajib, mustahil, dan sudah 3 ini jangan lepas. Kalau kamu ngaji tauhid, kok yang ngajar tauhid nggak pernah mengajarkan wajib, mustahil, jaiz, tinggalin. Kajiannya bukan kajian menurut ahli sunnah wal jamaah. Kajian tauhid menurut ahli sunnah wal jamaah isinya nggak lepas mengajarkan mana yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Gitu loh. Makanya beliau mengajarkan ini. Dan kalau kamu nggak ngerti ini, iman kamu kepada Allah dianggap nggak sah. Dan yang diimani apa? Ya, itu yakin kalau Allah itu Tuhan, saya iman. Lah, yang menunjukkan Allah Tuhan itu apanya? Ya, pastinya kamu ngerti. Oh, yang wajib bagi Allah ada 20 wujud, qidam, baqo. Itu yang mau diimani. Yang mustahil bagi Allah kamu juga tahu, agar kamu jangan sampai salah mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak kelas-kelas, jangankan kayak kamu, kelas kiai, kelas ustadz, itu banyak yang kesasar, salah dalam mengimani Allah. Jangankan kelas orang-orang awam kayak kita. Hah? Banyak yang masih meyakini apa? Allah itu cahaya, bersinar. Coba. Hah? Ketika Nabi Musa naik ke gunung Tursina untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah menampakkan apa? Cahayanya, sinarnya. Maka gunung itu meledak. Kemudian diyakini, oh, Allah itu berupa cahaya. Baru cahayanya aja udah meledak. Lah kalau Allah itu cahaya, bedanya Allah dengan lampu apa? Lampu juga bercahaya, senter bercahaya, bedanya apa dong? Maka Allah bercahaya hukumnya apa? Hukumnya apa? Mustahil. Nah, maka kamu harus tahu yang mustahil bagi Allah, gitu loh. Allah duduk di atas, hukumnya apa? Mustahil. Maka kamu harus ngerti yang mustahil bagi Allah. Allah punya tangan, hukumnya apa? Mustahil. Maka kamu harus ngerti yang mustahil bagi Allah, gitu loh. Allah duduk di kursi, mustahil. Allah kalau malam turun, pagi-pagi naik, hukumnya apa? Mustahil. Kamu harus ngerti ini yang mustahil bagi Allah. Jadi orang yang nggak ngerti mana yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, kemudian dia ngomong saya iman kepada Allah, kamu bisa tes yang kamu imani apanya. Gitu loh. Makanya beliau paling giat, Imam Muhammad Al-Fudhali pada zamannya keliling dia mengajarkan ilmu tauhid ke
siapa saja orang-orang yang dia jumpai. Jangankan para santri di pondok-pondok, sampai tukang dokar loh diajarin sama dia. Nanti dia ganti dokar-dokar lain, ngajarin lagi, ganti dokar yang lain, ngajari, sampai semua dokar-dokar. Kalau ada Imam Baijuri, Imam Ghazali mau ngajar, cepet-cepet dia untuk apa, raih biar dia yang ikut naik sampai dia bisa diajari oleh Imam Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali itu diantaranya apa, punya murid, diantaranya apa, Syekh Ibrahim Al-Baijuri yang mengarang kitab-kitab fikih dan kitab-kitab lainnya. Kita insya Allah akan baca kitab-kitab ini. Hari ini kita ingin memperkenalkan dulu bagaimana pentingnya ilmu tauhid untuk dipelajari. Lah, wajib mustahil jaiz itu apa? Wajib mustahil jaiz itu adalah penemuan akal. Akalnya manusia itu punya kerja berpikir. Ketika dia berpikir, apa yang dia pikirkan, hasilnya dari dia berpikir itu dia harus ngerti mana yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz. Kalau ada akalnya manusia nggak ngerti tiga ini, berarti dia sama saja tidak berakal. Tuh. Punya akal tapi nggak ada kerjanya. Itu loh. Kenapa? Karena akalnya manusia sedunia, orang mana aja nih, mau orang Arab, mau orang Cina, mau orang Amerika, mau Indonesia, akalnya diciptakan sama oleh Allah untuk bisa menemukan wajib, mustahil, jaiz. Gak lebih dari itu, gak ada tambahannya, cuman 3. Akalnya manusia hanya bisa bikin kesimpulan 3, wajib, mustahil, jaiz, nggak lebih dari ini. Jadi kita ini oleh Allah diberikan banyak macam-macam indera. Ada mata, indera untuk melihat, telinga, indera untuk mendengar, hidung, indera untuk mencium. Umpamanya ada orang punya hidung, ditanya, ini baunya apa? Kok dia nggak bisa nyium, nggak bau wangi, nggak bau asem, nggak bau kecut? Namanya apa itu? Itu bukan hidung, namanya pralon, gitu. Kalau hidung, ya bisa untuk mencium bau dong. Entah itu bau wangi, bau asem. Kok hidung saya nggak nyium bau apa? Itu bukan hidung, namanya apa? Lah ya dong. Kalau paralon nggak ada baunya, hidung nggak ada baunya gimana? Begitu pula akal. Ada orang punya akal, nggak ngerti mana wajib, mana mustahil, mana jaiz. Nah, bagaimana disebut akal? Akal yang normal harus ngerti 3 perkara ini, gitu loh. Ada orang punya lidah. Lidah itu kerjanya apa? Oh, nemu manis, pahit, asin, asem. Ini kalau ada lidah nggak nemu asin, nggak nemu pahit, nggak nemu asam, namanya apa itu? Triplek gitu. Itu ketempelan triplek, itu bukan lidah, itu namanya. Kalau lidah yang nemu sesuatu, begitu dong. Lidah kok nggak nemu apa-apa, gimana sih? Jadi akalnya manusia itu siapa aja? Manusia semuanya, mau presiden, mau tukang beca, mau tukang ojek, mau kiai, mau habib, mau ustadz, itu manusia semua. Mau artis, itu manusia. Kalau dia manusia, akalnya harus nemu wajib, mustahil, jaiz. Itu loh. Kalau ada manusia kok nggak nemu ini, berarti itu bukan akal. Itu kalau di sapi namanya apa? Otak. Jadi kalau direbus, dimakan, gurih namanya. Kalau ada ente ngomong ada kucing, dasar kucing nggak ada akalnya. Memang kucing nggak ada akalnya.
Kucing punyanya apa? Otak, gitu loh. Kalau manusia punya akal. Kalau dia punya akal, dia akan tahu mana yang wajib, mustahil, jaiz. Kalau nggak ngerti ini, coba diceklah nanti akalnya normal apa enggak, gitu loh. Lah, rukun iman ini adalah bagian pertama yang harus dipelajari oleh setiap orang Islam. Karena ente mau ibadah apa saja, syahadat, isinya sudah berkaitan iman kepada Allah. Ente mau sholat, isinya udah berkaitan sama iman kepada Allah. Ente mau puasa, isinya udah berkaitan iman kepada Allah. Ente mau zakat, mau haji, isinya sudah berkaitan sama iman kepada. Nah, kalau iman sama Allahnya kok salah, keliru, ya sholatnya rusak, syahadatnya rusak, puasanya rusak, gitu dong. Zikirnya rusak. Kenapa? Yang diimani tentang Allah salah. Yang diimani tentang Allah nggak bener. Bagaimana bisa sholatnya bener, puasanya bener? Maka ini didahulukan. Lah, kalau ada kiai kok nggak mendahulukan ilmu ini, berarti dia mengajarkan yang salah kepada umatnya. Oh, nggak usah ngaji tauhid dulu belakangan. Yang penting ngaji fikih dulu. Hati-hati nih. Ini kalau ada kiai begini, kiai yang menyembunyikan ngaji ilmu tauhid, menyembunyikan mengajarkan iman kepada Allah, bisa disebut kiainya kiai apa? Pencuri. Kamu tahu pencuri nggak? Pencuri itu apa? Hah? Pencuri itu apa? Ngambil punyanya orang, diem, namanya pencuri. Kalau ngambilnya terang-terangan namanya apa? Jambret, rampok. Kalau ngambilnya terang-terangan. Kalau diem namanya pencuri. Yang diambil punya siapa? Punya orang. Lah, iman kepada Allah, mengajarkan iman kepada Allah, itu haknya umat Islam. Orang Islam semua harus tahu tentang bagaimana iman kepada. Kok ada kiai nggak mau ngajarin ini, nyimpen ilmu ini, berarti dia mencuri haknya orang Islam. Ada kiai kok, apalagi kiai ngomong nggak usah ngaji ilmu tauhid, namanya apa? Rampok. Kalau dia terang-terangan melarang orang ngaji tauhid, namanya dia perampok, jambret, mengambil haknya umat Islam terang. Tapi kalau dia nggak ngelarang, tapi diem-diem nggak mengajarkan, udah ngajinya fikih aja, ngajinya tafsir aja, ngajinya hadis aja, tapi dia nggak mengajarkan tauhid, tapi dia tahu iman kepada Allah itu isinya harus ada wajib, mustahil, jaiz, berarti dia mencuri haknya umat Islam. Hati-hati nih. Jadi mau kiainya siapa aja nggak ada masalah, tersinggung silahkan tersinggung. Memang ini kewajibannya ini. Kewajiban pertama, awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Pertama yang diwajibkan kepada manusia itu meyakini mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Itu pertama kewajiban sebelum diwajibkan yang lainnya. Lah ini kenal Allah belum, wajib mustahil jaiz nggak ngerti, diajarinya hadis, diajarinya tafsir, ada lagi lebih tinggi lagi apa? Tasawuf, zikir, diajarkan ziarah kubur, puasa sekian hari, baca ini sekian kali biar begini, biar begitu. Itu tuntunan siapa? Yang nuntun begitu siapa? Mana gurunya mana? Kok tiba-tiba orang suruh zikir sekian kali tanpa ngerti, wajib, mustahil? Hati-hati nih. Ada lagi
kelompok orang-orang yang ngajaknya yang penting sholat berjamaah. Ayo yang penting berjamaah sampai ke masjid, dia keliling sampai ke mana? India, Pakistan, Palestina. Enggak ya, Palestina enggak berani dia ikut perang dia. Masjid-masjid keliling ngajaknya sholat. Bagus ngajak sholat. Lambunya daripada ngajak sholat, ngajak orang kenal Allah. Lebih penting itu. Ente sholatnya salah, paling dosa. Tapi ente imannya salah, hukumnya apa? Kafir. Coba. Syirik. Berat mana risikonya? Berat syirik apa berat dosa? Ya berat syirik tuh. Maka ini dikedepankan. Dalam hadis dikatakan apa? Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Arofa, mengenal diri itu yang bagaimana? Mengenal dirinya kita itu maknanya mengenal mana yang wajib pada saya, yang mustahil pada saya, dan yang jaiz pada saya. Gitu namanya arofa. Kamu kenal diri kamu. Kalau kamu kenal diri kamu, nanti kamu akan kenal yang wajib pada Allah, mustahil pada Allah, jaiz pada Allah. Gitu. Tapi kalau kamu nggak kenal diri kamu, nggak kenal yang wajib pada dirinya, mustahil pada dirinya, jaiz pada dirinya, ya nggak bakal kenal kepada Allah. Mengenal diri itu bukan ngadepin kaca telanjang, saya mau memperhatikan diri. Itu bukan kenal diri namanya. Kenal diri itu mengenali hukum-hukum pada dirinya. Oh, saya ini lemah, saya ini bertempat, saya ini berawal, saya diciptakan, saya nggak punya kemampuan, saya ini la haula wala quwata. Itu kenal diri namanya. Baru akan tahu, oh Allah itu yang kudrat, yang irodat, yang ilmu. Akan kenal itu nanti. Lah dirinya aja nggak dikenali, gimana mau kenal kepada Allah? Ini urusannya wirid ziarah, wirid ziarah, wirid ziarah. Sholat jamaah pasti masuk surga. Surganya siapa? Lu kira surga punya moyang lo? Enak aja. Di sekolahan orang kalau mau lulus sesuai dengan kurikulumnya. Ente pinter matematika 100 matematikanya, bahasa Inggrisnya 100, tapi ilmu lainnya kamu salah, ya nggak lulus. Gitu dong. Karena untuk lulus kamu punya kriteria semuanya yang penting-penting. Ini wiritannya khusyuk, ziarah kubur khusyuk, tapi kenal Allah juga enggak. Gimana? Enggak ada wali satupun yang enggak kenal wajib, mustahil, jaiz, enggak ada. Syaratnya jadi wali, ngerti mana wajib, mustahil, jaiz. Syaratnya jadi wali. Karena nggak mungkin ada seorang wali yang dia nggak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin. Semua wali-walinya Allah pasti ma'rifat. Semua wali-walinya Allah pasti orang yang arif, orang yang kenal wajib, mustahil, dan jaiz. Maka ini penting kita ajarkan. Jadi wajib, mustahil, jaiz itu apa? Namanya hukum akal. Setiap akalnya manusia pasti memahami mana yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz. Makanya ini kita mau sampaikan hal yang paling penting di dalam permulaan pengajian kita ini. Kenapa? Nanti ke belakang kita ngajinya hanya ngurusin wajib, mustahil, dan jaiz. Itu namanya hukum akal. Ada nggak hukum lainnya? Ada, namanya hukum fikih. Apa hukum fikih isinya?
wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal, itu urusannya ilmu fikih. Kita nggak bahas itu di sini. Mungkin guru-guru yang lainnya yang mengajar pada malam-malam yang lain sudah mengajarkan ilmu fikih. Kalau kamu mau memperdalam ilmu itu, silahkan ngaji pada guru-guru yang lainnya tentang bagaimana sholat, tentang bagaimana hukumnya toharoh, air, bagaimana ngurusin najis, mana barang yang halal, mana barang yang haram. Itu urusannya ilmu fikih. Hukumnya ada berapa? 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. 5 perkara ini yang diajarkan dalam ilmu fikih. Nah, ilmu tauhid ngurusin apa? Cuman 3. Wajib, mustahil, jaiz. Nggak lebih dari ini, nggak. Jadi kamu harus sepakat, kok ngaji sama Habib nggak ada cerita haram, nggak ada cerita sunnah. Lalu kita salah, bukan bidang itu yang dikaji. Kalau mau ngaji yang ada haramnya, ada sunnahnya, ngajinya ilmu fikih. Di sini adanya kafir atau mukmin. Bener kamu mengimani ini, beriman kamu. Salah iman ini hukumnya apa? Kafir. Nggak ada cerita dosa, nggak ada. Karena pelanggaran dalam agama itu 2. Kartu kuning sama kartu apal kamu? Apal itu biasa nonton bola, urusannya kartu kuning sama kartu merah. Kartu merah itu apa? Kartu merah itu dikeluarkan, pelanggaran berat namanya. Kalau kartu kuning peringatan, nggak dikeluarkan dari agama, enggak. Lah, orang yang nggak ngaji ilmu tauhid, nggak kenal wajib, mustahil, jaiz, resikonya dia kena kartu merah. Coba. Lah, kalau kamu nggak ngaji ilmu fikih, kamu nggak tahu caranya toharoh, nggak tahu caranya sholat, nggak tahu caranya zakat. Ketika ada waris, anak sama istri baginya nggak rata, hukumnya apa? Kartu kuning. Nggak akan kena kartu merah, nggak akan. Itu loh. Lah, kira-kira lebih penting mana belajar ilmu tauhid dan ilmu fikih? Ilmu tauhid. Kenapa? Resikonya lebih besar. Orang yang nggak ngaji ilmu ini resiko kena kartu merah. Orang yang ngaji ini dia bisa dapat keamanan tetap di dalam agama Islam, tetap punya keimanan. Ini enggak, ilmu tauhid dibelakangin, yang dikedepan ilmu fikih. Kadang saya lihat ada orang ngaji ilmu fikih, dari ilmu fikih yang paling tipis, Safinah, naik lagi Sulam, naik lagi sampai Zubat, naik lagi sampai Minhaj yang tebel-tebel diajari. Tapi wajib, mustahil, jaiz nggak ngerti. Coba apa enggak luar binasa itu? Nah, itu orang binasa yang begitu. Belajar hukum, ngerti tentang hukum, mana yang harus dikerjakan, yang nggak boleh dikerjakan, tapi dia nggak ngerti mana yang jadi haknya Allah dan mana haknya makhluk. Nggak jadi mana haknya Rasul, mana haknya umat. Ini bahaya. Jadi kita penting. Di sini memang saya mengkhususkan di masjid ini ngajinya ilmu tauhid. Saya nggak akan buka kitab-kitab yang lainnya. Jadi selama saya masih dipercaya ngaji di masjid ini, saya hanya akan buka kitab ilmu tauhid. Walaupun nanti kita akan naik levelnya dari kitab yang paling kecil, kita akan naik sampai kita betul-betul memahami tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifatnya para
Rasul, mengetahui haknya malaikat, mengetahui haknya nabi-nabi yang lainnya, mengetahui tentang hari kiamat. Ini yang berkaitan sama iman kita kepada Allah. Kenapa? Ilmu ini akan kamu bawa sampai nanti kiamat, sampai di surga, kamu akan bawa ilmu ini. Tapi ilmu sholat di akhirat nggak dipakai lagi. Ilmu haji di akhirat nggak dipakai lagi. Ilmu zakat di akhirat nggak dipakai lagi. Tapi kalau kenal wajib, mustahil, jaiz, sampai kamu di surga, sampai kamu selama-lamanya, kamu tetap mengenal Allah dengan hukum wajib, mustahil, akan kamu bawa terus ilmu ini. Satu-satunya ilmu yang diabadikan oleh Allah untuk selamanya, ya ilmu ini. Kamu nggak akan dapat ilmu yang lain, nggak ada. Semulia ilmu tauhid nggak ada. Lah, kalau kita mau bicara kedudukan ilmu, ilmu ini penting, ini lebih penting. Cara ngukurnya bagaimana? Oh, ini ilmu ini penting nih. Ini lebih penting lagi, ini paling penting. Kalau kita mau mengukur derajatnya ilmu, kata ulama, yang pertama ngukurnya yang dipelajari apa. Yang dipelajari apa? Oh, yang dipelajari ilmu tentang dirinya sendiri, amaliyah fikih, tentang bagaimana air, bagaimana caranya sholat. Oh, yang dipelajari hadisnya Nabi, berarti kalamnya Nabi. Ada ilmu tafsir, yang dipelajari apa? Kalamnya Allah, Al-Quran. Lah, ilmu tauhid belajar apa? Ilmu tauhid belajar mengenal zatnya Allah, sifatnya Allah, perbuatannya Allah. Maka dari semua ilmu, gak ada ilmu yang lebih mulia dari ilmu tauhid, gak ada. Ini ulama semua sepakat. Kenapa? Karena zatnya Allah, zat yang paling mulia. Sifatnya Allah, sifat yang paling mulia. Perbuatannya Allah, perbuatan yang paling mulia. Hingga ilmu yang mempelajari tentang zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah menjadi ilmu yang paling mulia. Ilmu yang lain di bawahnya semua. Gak ada yang lebih mulia dari ilmu ini, gak ada. Itu kalau mau mengukur derajatnya ilmu paling tinggi. Kemudian cara mengukurnya lagi apa? Kalau ditinggalkan lebih bahaya yang mana? Saya nggak ngaji ilmu ini, sama saya nggak ngaji ilmu ini, bahaya mana? Kalau ini hanya kena kartu kuning, ini bisa kena kartu merah, berarti ilmu ini lebih penting untuk dipelajari. Saya kadang ke masjid-masjid, takmirnya minta, Bib, ngajar di sini, Bib. Di sini orang-orangnya belum pada ngerti tajwid, Bib. Orang-orang tua di sini nggak bisa baca Quran. Ya Allah, saya bilang, ente udah mau mati, kok ngurusinya alif bata? Alif bata itu anak yang muda-muda yang giginya masih utuh, alif bata. Ente udah ompong, belajarnya alif bata, ngapain? Bekal belajar, bekal mau mati. Apa? Iman kepada Allah. Itu dong. Kok ngajinya alif bata? Ngapain? Lagian nggak wajib kamu ngaji, itu nggak wajib, enggak. Ente nggak bisa baca Quran, nggak dosa. Yang penting kamu bisa Al-Fatihah, beres, sudah cukup. Yang lainnya nggak wajib, itu dong. Yang wajib apa? Al-Fatihah, udah selesai. Ini ada orang nggak bisa ngaji Quran, bingung. Nanti gimana saya di akhirat? Nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya sama Quran, nggak ada. Di akhirat kamu nggak ditanya bisa baca Quran, nggak ada. Yang tanya man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka. Kita tanya itu, nggak ada. Ente bisa baca Quran, ente ngerti tajwid, Iqra apa ikhla, ngerti nggak? Ditanya nggak itu mah.
Yang ditanya bagaimana kamu kenal sama Allah. Wajibnya Allah ngerti nggak kamu? Mustahilnya Allah ngerti nggak kamu? Jaiznya Allah ngerti? Ini yang kamu kan ditanya di akhirat. Yang lain nggak ditanya enggak, jangan khawatir. Jadi kalau kita mau bicara umur saya udah pendek. Mana yang mau saya pelajari? Ya ilmu ini. Yang kalau kamu mati jadi bekal utama kamu untuk bisa menjawab pertanyaannya para malaikat. Kalau ente ketemu malaikat Israel, modalnya apa modalnya? Modalnya ketemu malaikat Israel apa? Ngucapin la ilaha illallah. Orang yang bisa mengucapin la ilaha illallah di akhir hayatnya harus orang yang ngerti wajib, mustahil, jaiz. Kamu nggak bakal bisa mengucapin la ilaha illallah dengan benar walaupun dipaksa pak nyebut nggak bisa nggak. Paling bunyinya apa? Nggak bisa, nggak. Kenapa? Karena kamu nggak kenal mau nyebut apa. Tapi kalau kamu kenal mana yang wajib, mustahil, jaiz, dituntun akan mudah. La ilaha illallah. Kamu tahu mana yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah. Itu tuntunan kita. Makanya ini kita dahulukan, ini kita pentingkan. Walaupun kita nggak meninggalkan ilmu-ilmu yang lain, gitu loh. Jadi kalau ente mau diurutkan di urutan ilmu, yang pertama ngajinya ilmu tauhid. Ini ilmu setelah kamu dewasa namanya. Setelah kamu balik usia 15 tahun, kamu wajib kenal Allah. Nah sebelumnya apa? Nah sebelumnya masih kecil kita perlu diajari ngaji tajwid, ngaji apa alif-alifan, perlu diajarin. Kalau tajwid udah apa? Tauhid udah bisa, apa urutannya? Fikih. Fikih udah bisa, apalagi yang penting lagi? Tasawuf, menata hati. Ini urutannya ngaji harus begini. Jangan loncat. Belum apa-apa ngurusinnya hati, zikir, puasa 40 hari, nyepi di gunung Kawi, sekalian sono nyepinya luar batang, nggak makan nasi, nggak makan, mau ngapain? Nggak dapat apa-apa, kamu nggak. Jadi diurutin, ngaji itu diurutin biar kamu tahu, oh kalau saya udah ini bisa, baru ini bisa. Nanti akan dapat fadilah, dapat apa kebaikan dari ilmu yang kita pelajari, karena ada urutan-urutan di dalam agama. Ya, kita masuk Isya. Sudah siap?
ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa rabbana al-'atam salatul qaimah Adi Sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa syaraf wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah ubadul maqam al-mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin Rabbi ighfir li wa li walidayya Rabbi ighfir li wa li walidayya Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah Rabbi ighfir li wa li walidayya Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira Allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum fikum li ta'atik Allahumma barik lana wa lahu bil hal wal ma'al wal iyal bijahika bil muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Ya, jadi ini hari ini kita memperkenalkan siapa itu Imam Muhammad Al-Fudhali. Beliau diantaranya punya murid Syekh Ibrahim Al-Baijuri yang nanti akan mensarahi kitab gurunya sendiri. Kalau gurunya Imam Muhammad Al-Fudhali diantaranya Syekh Muhammad Al-Amir yang membuat syarah dari kitab Jauharut Tauhid yang dikarang oleh di antara pensyarah-syarah dari kitab Jauharut Tauhid itu adalah Syekh Muhammad Al-Amir, itu gurunya Imam Muhammad Al-Fudhali. Maka ini semua rentetan nasabnya guru-guru tauhid sampai kepada nanti ke atasnya Imam As-Sanusi, ke atasnya lagi sampai kepada Imam Ar-Razi, ke atas lagi sampai kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena itu puncaknya ilmu akidah adalah kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mudah-mudahan dengan kitab yang penuh keberkahan ini, kitab yang penuh dengan kebaikan ini, Allah jadikan hati kita futuh, hati kita terbuka, hati kita ma'rifat kepada Allah, hati kita paham kepada Allah, hingga kita bisa sampai dengan mudah di akhir hayat kita bisa mengucapkan La ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khotimah, bisa masuk kelompoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diawali bulan awal Maulid ini, mudah-mudahan bacaan kita ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bib yang saya mau tanyakan nih, ya saya ini kan sering menghadiri Masjid Talim Salim. Jadi orang itu kalau orang awam, ini Ustadz ngomong begini, ini bapak-bapak udah umur 70 tahun atau 73. Jadi bapak mengenal Allah itu satu, terutama sholat, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga zikir. Karena zikir itu mengenal Allah, jangan mengharapkan surga. Surga itu Allah yang punya. Jadi yang mengenal Allah itu yaitu Pak, yang penting Bapak dekat dengan Allah dengan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau Allahu Akbar Allahu Akbar. Yang saya tanyakan nih Bib, ini Ustadz yang begini ini bagaimana Bib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir itu artinya mengingat, ya kan? Ya. Kita mau zikrillah, baik itu mau disebut zikrillah itu memperbanyak menyebut Allah, atau zikrillah maknanya mengingat Allah. Nah saya mau nanya, kalau Bapak dikasih tahu punya saudara namanya Abdullah, namanya Abdullah, dikasih tahu itu saudara kamu, terus Bapak suruh nginget-nginget tentang Abdullah, tapi belum pernah kenal, bisa nggak? Bisa nggak?
Coba kamu inget Abdullah, yang mau diinget apanya? Wong cuman kenal namanya, yang mau diinget apanya? Udah sebut aja terus Abdullah, Abdullah, Abdullah. Ya biar sampai ngiler, ya nggak bakalan inget apa-apa gitu loh. Ini Ustadz ngawur. Orang nggak kenal Allah, suruh banyak nginget Allah, kan aneh. Kalau mau ngajarkan orang nginget Allah, tuntun. Yang harus saya inget apanya, gitu dong. Inget sifat-sifatnya, inget rezeki yang diberikan Allah, inget kebaikannya Allah, inget pertolongannya Allah. Ada yang kita ingat, gitu loh. Nah kalau cuman kenal namanya, suruh nginget, biar kamu sebut ribuan kali, kamu nggak bakal inget, enggak. Gitu loh maksudnya, ya kan? Jadi jalannya untuk mengingat Allah, pertama modalnya kenal mana yang wajib, mustahil, jaiz. Baru dengan memperbanyak zikir, ente bisa mengingat Allah. Mau itu Allahu Akbar, ingat kebesaran sifat-sifatnya Allah. Mau subhanallah, kesucian Allah. Maknanya Allah itu pada dirinya tidak ada sifat-sifat makhluk. Allah itu enggak bertempat, Allah enggak bersinar, Allah enggak naik turun. Itu isinya subhanallah. Itu nanti tiap-tiap zikir kita akan ajarkan, nih zikir ini mau ingat apanya Allah, zikir ini mau ingat apanya Allah, gitu. Hingga kamu setiap zikir nanti punya faedah mengingat kepada Allah. Bukan tiap zikir hanya muter tasbih doang, tapi nggak dapat apa-apa. Mendingan kalau mau zikir yang faedah, zikirnya la ilaha illallah, tapi kalau ada orang mati dapat nah sudah itu faedah. Ngaji tauhid enggak, tapi dapat berkah, lumayan lah namanya, masih ada untungnya namanya. Ya, coba yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Bib, mengenai masalah kajian yang kemarin Bib, yang hari malam Rabu, masalah aturan Rasulullah SAW. Yang saya tanyakan, Nabi Muhammad punya cucu dua, Hasan dan Husain. Apakah Hasan ada keturunannya Bib? Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah pernah mengatakan akan ada munculnya Imam Mahdi. Dari manakah Imam Mahdi itu, dari keturunan siapa Bib? Dari Hasan atau Husain Bib? Mohon penjelasan Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Hasan, Husain semua punya keturunan sampai sekarang. Di antara keturunannya Sayyidina Hasan itu Syekh Abdul Qadir Jailani, itu dari Sayyidina Hasan. Kalau yang kita suka baca maulid, baca rotib, itu dari Sayyidina Husain. Maka keturunan dua ini nggak akan terputus sampai nanti hari kiamat. Nah, di antara keduanya ini nanti akan muncullah di antaranya Imam Al-Mahdi, gitu loh. Kalau diruntutkan dari Sayyidina Hasan atau dari Sayyidina Husain, ya di antara keduanya pokoknya, nggak ada yang lainnya, nggak ada. Makanya kalau sekarang ini kemudian muncul orang-orang yang menolak nasab habaib, menolak nasab Alawi, udah kamu jangan ikut. Nasabnya habaib ditolak, tapi nasabnya Wali Songo diterima. Ini suka aneh lah. Wali Songo itu siapa? Wali Songo siapa? Habaib. Kan aneh, ini kok habaib ditolak, Wali Songo diterima. Bagaimana Wali Songo juga diantaranya habaib yang datang ke Indonesia itu sampai dikenal di sini namanya Wali Songo, itu semuanya habaib, gitu loh. Jadi jangan ikut-ikutlah orang-orang kemudian sentimen hatinya, kemudian menghasut sana menghasut sini, yang tujuannya apa? Membenturkan antara ulama dan habaib yang sudah tadinya harmonis,
udah tadinya akur, rukun, kemudian dibentur-benturkan agar tidak lagi harmonis hubungan antara habaib dan ulama, antara kiai dan para habaib agar ribut. Ini tujuan kelompok-kelompok ini. Lah, yang tujuannya bener-bener begini bagaimana? Mestinya mereka bukan murni trah atau jalannya kelompok-kelompok agama Islam, bukan, pasti mereka disusupi kelompok-kelompok lain yang ingin menghancurkan umat Islam, karena umat Islam itu bersatu. Cara menghancurkan bagaimana? Ya pisah-pisahin dulu. Kalau kiai udah misah, habaib udah misah, udah jadi kelompok-kelompok kecil, nanti mudah dihancurkan. Maka ini teorinya orang-orang Belanda dulu, Davide and Empera, gimana memecah bambu, injek kepalanya, tarik satunya biar terbelah dia, gitu loh. Ini sudah, jangan kita sudah punya pengalaman ini dari Belanda, gitu loh. Jangan kita mau dipecah belah lagi dengan cara apapun. Persatuan jangan sampai terpecah. Umat Islam mau ngaji sama siapa saja monggo, nanti mau ngaji sama kiai, mau ngaji sama habaib monggo, siapa yang punya ilmu dia yang dipersilahkan ngajar, gitu saja. Jangan kalau saya habaib saya nggak mau, dasarnya apa? Kalau ente nggak mau panggil saya Habib, nggak apa-apa, saya nggak gila dipanggil Habib. Lu panggil saya Nyet, nggak ada masalah, gitu loh. Jangan ngadu domba, itu aja. Oh, kalau Habib menyesatkan mana? Ya Allah, hati-hati nih. Ini teori-teori ini udah dari zaman dahulu. Jadi kita jangan mau dimundurkan lagi hidup kita ke zaman dahulu yang kemudian dipecah belah hingga kita nggak punya lagi persatuan, ya. Jadi Sayyidina Hasan dan Husain ini dua orang yang disebut Nabi yang akan menjadi orang yang punya keturunannya sampai nanti hari kiamat. Kalau ngomong, oh palsu, kalau palsu terus yang sampai hari kiamat siapa dong? Itu aja, nyambungnya lewat mana? Kalau ini nggak ada keturunan, nggak nyambung, berarti Imam Mahdi nggak bakalan muncul. Tujuannya orang-orang Yahudi membasmi habaib itu mau menghalangi munculnya Imam Mahdi, gitu loh. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan lah. Ini orang-orang yang memang di hatinya ada kebencian, di hatinya ada kebusukan, maka jangan sampai kamu, apalagi orang-orang yang begitu dikasih mimbar, hati-hati, udah mimbarnya mesti kotor, mimbarnya bau, mesti nggak ada keberkahan di mimbar itu yang isinya kebencian. Nabi nggak pernah mengajarkan kebencian di dalam agama, nggak ada. Orang tua kamu yang kafir aja kamu suruh cinta, suruh hormat, nggak ada kebencian dalam agama, nggak ada. Gimana kok kita diajarkan kebencian? Ajaran dari mana munculnya? Yang punya ajaran kebencian hanya Syiah, yang di hatinya punya ajaran kebencian, benci sahabat, benci istri-istrinya Nabi, benci orang-orang Yahudi, benci sama yang lainnya. Orang Islam nggak punya ajaran kebencian. Maka kalau kita muncul dengan ada orang nyuruh kita benci ini benci itu, tanya dari mana ajarannya. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, keluarga kita selamat dari agama yang penuh kebencian, selamat dari agama yang merusak, selamat dari agama-agama yang enggak sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua yang hadir di majlis ini, berkahnya Habib Husain Al-Idrus, berkahnya keramat luar batang, dibuka hati kita, diterangkan hati kita, dikuatkan iman kita, ditunjukkan kita jalan yang lurus, jalannya Nabi Muhammad SAW, hingga kita bisa selamat bersama para aulia, para syuhada, para habaib, para cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dunia sampai akhir. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا بأننا اغترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع وضلا وجودا منا لا بالتزام منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد تحصي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.